In all the exuberance associated with negotiating new business relationships between China and the West, too little attention has been paid to managing conflict in those relationships, and conflict is inevitable. As the story I'm about to tell you illustrates, confronting conflict, by which I mean how do you tell a person there's a problem that needs to be fixed, is handled very differently in the West than it is in East Asia. Jeff, one of my executive education students, told the story of the rattling bicycles. He had a contract with a German buyer for bicycles that he was having manufactured in China. Shortly before the bikes were to be shipped to Germany, Jeff went to the plant to check on them. When he got there, he and the plant manager took a couple of the bikes off the line, rode them around in the countryside, and Jeff's bike rattled. He thought the plant manager's bike rattled too. So when they got back to the plant, Jeff handed over his bike, and then he turned to the plant manager and commented, "I think my bike rattled." And then he went back to Hong Kong. When Jeff ended his story, there was a stunned silence in the room, and then a flurry of questions. "You just went back to Hong Kong? You didn't check all the bikes? You didn't tell the plant manager that the Germans wouldn't accept rattling bikes?" "No," said Jeff. Finally, someone asked, "Well, why not?" And Jeff explained that he knew the plant manager knew why he had come. He was afraid that if he confronted the plant manager directly, the plant manager would lose face. He would feel disrespected and he would feel embarrassed. And in revenge, he might ship the rattling bikes. But Jeff thought if he was respectful, the plant manager would get the job done, fix the bikes, and ship them on time to Germany. Jeff understood the difference between direct and indirect confrontation of conflict. In the West, when we have a conflict, we tend to identify the problem, assign blame, and assign responsibility for the fix, and even tell what we think needs to be done. In East Asia, it's done much more indirectly. There's a signal that there's a problem and an assumption that the responsible party will take responsibility and fix the problem. So if you're a Western manager working in East Asia, my advice to you is to be aware of subtle signals about problems and conflict. You might hear, for example, the term, "that would be difficult," or when you ask a question, you might get a story back in response, or you might hear a metaphor. It's okay to probe. What was the protagonist in the story thinking about, would you say? Or how's this metaphor interpreted in China? But what you don't want to do is point fingers, because in East Asia, people take roles and responsibilities very, very seriously. If for your peace of mind, you really have to make clear there's a problem that needs to be fixed, state your problem in tentative terms. Don't be definitive. Engage your counterpart in defining the problem and in defining the solution. Now, if you are an East Asian manager working in the West, I advise you be prepared for confrontation. Try not to take it personally. Try not to be defensive. Try not to withdraw. Instead, engage the other party in understanding what the problem is. Don't take the problem to the boss. In East Asia, it's very common to involve the boss very early in the conflict. But in the West, managers are supposed to resolve conflict themselves. So instead, engage your counterpart, work together collaboratively to identify the problem and fix the problem. Just a little bit of cultural sensitivity to direct and indirect confrontation of conflict can really pay off. It did for Jeff. Those German buyers not only accepted the bikes, but they reordered. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rafiq Zainur Rosyadi, Anissa Rohimatul Zahra, Erdina Wulandari, Rama Ali El Sanjaya, Faradiba Isra Kiranda. Kami akan menyampaikan materi tentang bab 4,
yaitu komunikasi bisnis lintas budaya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Faradiba. Kepada Faradiba dipersilahkan. Komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Next. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya mempunyai arti penting bagi terjalinnya harmonisasi bisnis, terlebih dengan perkembangan atau tren yang ada saat ini. Diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, sehingga kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting artinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Memahami budaya dan perbedaannya. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kelompok-kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, maupun bisnis. Masing-masing kelompok itu menerapkan suatu aturan atau perilaku yang sesuai dengan budayanya. Contoh sederhananya adalah penampilan, cara berpakaian, bertemu, berjalan, dan berbicara di antara kelompok masing-masing akan terlihat berbeda. Berikut ini ada beberapa definisi budaya dari beberapa ahli. Menurut Lehman, Himstead, dan Betry, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori dari kategori lainnya. Menurut Bovey dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma berperilaku. Menurut Marpy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Menurut Michel, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti kepercayaan, standar pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Next. Selanjutnya ada komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu budaya material. Budaya material dibedakan dalam dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Kemudian ada organisasi sosial. Organisasi sosial dan pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain, dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Kemudian selanjutnya ada sistem kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian ada estetika. Estetika ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, tarian, dan lain-lainnya. Kemudian ada bahasa. Komponen bahasa ini adalah cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, terdapat 3 tingkatan budaya. Yang pertama formal, merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Kedua ada informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya, melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Ketiga ada teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang penting. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
perbedaan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu pasti selalu berhubungan dengan orang lain yang tentunya memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa teknologi berkembang pesat, dampaknya banyak perusahaan asing yang memerlukan kegiatan bisnis di Indonesia. Dan atas fenomena tersebut penting sekali bagi kita untuk mengenali perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya sendiri dapat dilihat dari yang pertama ada nilai-nilai sosial. Contohnya itu misalnya kalau di Indonesia budaya kebersamaannya itu kuat gitu, gotong royong. Tapi kalau di luar negeri seperti di negara maju, Amerika Serikat dan Kanada, mereka menganggap orang yang bisa melakukan sesuatu sendiri itu lebih baik. Jadi mereka lebih individual. Terus itu peran dan status. Kalau di negara-negara maju sebagai contohnya, peran wanita di dalam dunia bisnis dalam jajaran manajemen itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara di negara yang berkembang gitu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, itu juga terdapat perbedaan kebudayaan, contohnya pada negara maju dan negara berkembang, di mana kalau di negara maju itu biasanya proses pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih efektif gitu, di mana jajaran tinggi itu biasanya dia mengambil keputusan inti dan keputusan-keputusan spesifik lainnya nanti diteruskan ke manajemen tingkat yang lebih rendah. Begitu juga dengan konsep waktu gitu. Kalau di negara maju biasanya waktu itu lebih berharga. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau melakukan komunikasi dengan mereka, kita harus to the point gitu. Melakukan komunikasi seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya ada konsep jarak komunikasi. Kalau di Kanada contohnya di negara maju mereka lebih prefer untuk melakukan komunikasi itu jaraknya jauh gitu. Tapi kalau di negara di Timur Tengah yang mana lebih akrab gitu, jadi mereka tidak perlu ada jarak ketika mereka berkomunikasi. Selanjutnya ada konteks budaya. Konteks budaya ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika mereka berkomunikasi di wilayahnya masing-masing. Lalu ada bahasa tubuh, dan yang terakhir itu ada perilaku sosial dan perilaku etis yang berhubungan dengan nilai-nilai kesopanan dan juga perbedaan budaya dalam perusahaan, di mana perbedaan budaya ini akan mempengaruhi cara karyawan bereaksi terhadap orang lain. Terus itu dapat melihat bagaimana pekerja melakukan tugasnya dan juga bagaimana para karyawan itu memandang adanya suatu perubahan. Dan dua hal penting dalam mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya itu kita jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan dapat memahami budaya orang lain secara utuh atau sempurna, dan kita juga tidak boleh mudah terbawa kepada pola generalisasi terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perjalanan bisnis ke negara lain. Yang pertama ada adat istiadat masyarakat. Kedua ada konsep waktu. Ketiga pakaian dan makanan. Keempat ada politik. Kelima perbedaan satuan kerja. Keenam agama dan kepercayaan. Ketujuh lembaga ekonomi dan bisnis. Dan yang terakhir ada etika, nilai, dan hukum. Next. Negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang juga berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner kita sebelum bernegosiasi, kita akan lebih mudah dapat memahami pandangan mereka
lebih lanjut, menunjukkan sikap luwes, hormat, sabar, dan sahabat akan membawa pengaruh yang baik bagi proses negosiasi yang berjalan, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan kita terkait dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.